warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang uji beda antara non-parametric test dan parametric test. Yang pertama ada parametric test. One sample t-test merupakan teknis analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Kegunaannya untuk menguji apabila nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Untuk menghitung T-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata tertentu atau yang menjadi perbandingan. Dibagi dengan standar deviasi atau jumlah sampel. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan atau asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasarnya yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal. 2. Data merupakan data kuantitatif. Ketiga, data bersifat independen. Dan keempat, data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian. HA, nilai rata-rata sampel sama dengan atau tidak ada perbedaan yang diharapkan. HO, nilai rata-rata sampel tidak sama atau ada perbedaan dengan yang diharapkan. Bisa 3 hipotesis, nilai rata-rata lebih besar, lebih kecil, atau sama. Menentukan level signifikan. Level signifikan atau alfa sama dengan 0,05. Secara umum ada 3 opsi, yaitu 0,01, 0,05, dan 0,10. Kriteria pengujian. Jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Pengambilan kesimpulan atau keputusan. Membandingkan hasil T-hitung dengan T-tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Independent sample t-test. Independent sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling bebas. Kegunaannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan atau asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasarnya yaitu yang pertama, skala data interval atau rasio. 2. Data per kelompok harus berdistribusi normal. 3. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. 4. Jenis data yang digunakan numerik dan kategorik atau dua kelompok. Dan yang kelima, data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian. HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel 1 dan sampel 2. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel 1 dengan sampel 2. Selanjutnya menentukan level signifikan. Level signifikansi atau alfa sama dengan 0,05. Kriteria pengujian. Jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika T-hitung lebih besar dari tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada paired sample t-test. Paired sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling berhubungan. Maksudnya di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda atau sering dikenal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Kegunaannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan.
Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan atau asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasar yaitu 1. Skala data interval atau rasio, 2. Data distribusi normal, 3. Kelompok data saling berhubungan atau berpasangan, 4. Data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian. HA, tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. HO, ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. Menentukan level signifikansi. Level signifikansi atau alfa sama dengan 0,05. Kriteria pengujian, jika T hitung kurang dari T tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada one-way ANOVA. One-way ANOVA merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari 2 kelompok atau sampel. Kegunaannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara sampel yang minimal 3 sampel yang dikomparasi. Untuk menghitung F hitung menggunakan rumus sebagai berikut. F hitung sama dengan nilai ragam antar grup atau varian perlakuan dibagi sama nilai ragam dalam grup atau varian kesalahan atau galat. Rumus nilai ragam antar grup sebagai berikut. Nilai ragam antar grup atau varian perlakuan sama dengan nilai kuadrat antar baris dibagi dengan nilai derajat kebebasan antara grup. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan atau asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasarnya yaitu 1. Skala data interval atau rasio, 2. Populasi atau sampel berasal dari kelompok independen, 3. Varian antara sampel harus homogen, dan 4. Data masing-masing populasi berdistribusi normal. Langkah-langkah pengujian. HA, tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. HO, ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Selanjutnya ada non-parametric test. Man-Whitney-U merupakan salah satu uji komparatif atau non-parametrik antara 2 sampel independen atau saling bebas. Kegunaannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara 2 kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ada 2 formula dalam uji Man-Whitney tergantung jumlah sampelnya. Sampel kecil atau N kurang dari 20 menggunakan U hitung. Nilai U hitung yang dipilih adalah nilai U hitung terkecil di antaranya U1 dan U2. Ketentuan-ketentuan atau asumsi dasar. Secara umum asumsinya yaitu 1. Skala pengukuran data ordinal apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi. 2. Data berasal dari 2 kelompok atau sampel. 3. Kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah pengujian. HA, tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B. HO, ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B. Selanjutnya ada Kolmogorov Smirnov Z.
Kolmogorov Smirnov Z merupakan salah satu uji komparatif atau non-parametrik antara dua sampel independen atau saling bebas. Kegunaannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ada dua formula dalam uji Mann-Whitney tergantung jumlah sampelnya. Sampel kecil N1, N2 kurang dari 40 menggunakan dihitung rumusnya sebagai berikut. Dihitung nilai maksimum selisih dari SN1 atau A kurangi SN2 atau B. Ketentuan-ketentuan atau asumsi dasarnya secara umum yaitu 1. Skala pengukuran data ordinal, 2. Data berasal dari dua kelompok atau sampel, 3. Dua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah pengujian. HA tidak ada perbedaan antara sampel A dan sampel B. HO ada perbedaan antara sampel A dan sampel B. Selanjutnya ada Kruskal-Wallis atau disebut uji turunan dari uji Wilcoxon dengan kriteria lebih dari dua sampel bebas atau K sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Kegunaannya untuk menguji atau mengetahui perbedaan nilai rata-rata pada K sampel independen dengan jenis data ordinal dan ukuran sampel tidak sama. Ketentuan-ketentuan asumsinya secara umum yaitu 1. Skala data ordinal, 2. Populasi berasal dari kelompok yang independen, 3. Jumlah sampel tidak sama. Langkah-langkah pengujian. HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Menentukan level signifikan. Level signifikansi atau alfa 0,05. Selanjutnya ada Wilcoxon Signet Rank Test, yaitu uji untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Maksudnya di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda atau sering dikenal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Membandingkannya dengan cara melihat perbedaan dan besarnya perbedaan antara kelompok yang dibandingkan, artinya yang digunakan sebenarnya merupakan selisih dari data yang dipasang-pasangkan. Uji ini berbeda dengan Wilcoxon Rank Sum Test atau sering dikenal dengan uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Kegunaannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan. Ketentuan-ketentuan atau asumsi dasarnya secara umum yaitu 1. Skala data ordinal dan 2. Kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Selanjutnya ada Sig test. Sama halnya dengan uji Wilcoxon, yaitu untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Dikatakan uji tanda atau Sig test karena pengujian dalam prosedur ini menggunakan data tambah dan kurang yang mencerminkan arah perbedaan antara sampel yang saling berhubungan. Kegunaannya untuk melihat arah perbedaan antara dua sampel yang berhubungan di mana kedua sampel tersebut mencerminkan adanya kondisi sebelum dan sesudah yang ada perlakuan. Ketentuan-ketentuan asumsi dasarnya secara umum yaitu 1. Skala data ordinal, 2. Variabel-variabel yang diteliti mempunyai selisih distribusi observasi, dan ketiga, kelompok data saling berhubungan atau berpasangan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.